ini bertemu sama Ibu lagi akan belajar mengenai tentang coding dan KA atau coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Ik. Silakan Pak Ik. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Terima kasih ya Pak Ik sudah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk Ibu, khususnya untuk kalian. Pelajarannya bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Setelah itu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Coba lihat kanan kiri kalian siapa yang tidak hadir. Hadir semua ya? Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kelas 5 ini hadir semua. Sebelum kita masuk ke pembelajaran coding dan KA, kali ini Ibu akan memberikan ice breaking dulu. Boleh berdiri dulu semuanya. Nah, ikuti gerakan yang ada di video ini. Campur ini. Kayak nyalain ini kompor. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu murid dapat memahami pengertian KA. Jadi apa arti kecerdasan artifisial atau AI itu dan konsepnya. Yang kedua, murid juga menganalisis manfaat mesin cerdas dan non-cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita hari ini tujuannya yaitu mengetahui pengertian dari kecerdasan artifisial atau KA dan menganalisis manfaat mesin cerdas dan non-cerdas di kehidupan sehari-hari. Perhatikan, ini di depan kita ada apa ini? Kipas angin. Coba perhatikan kipas angin di kelas kita ini. Kipas angin dapat berputar karena adanya aliran listrik. Lalu apa yang terjadi jika aliran listrik ini rusak atau ada hambatan? Bagaimana kalau nggak ada listrik? Nah, jadi kalau kipas angin ini tidak ada aliran listrik, maka kipas angin ini akan mati. Nah, perhatikan gambar ini. Ibu ada 4 gambar. Coba kalian tahu jenis benda-benda apa di atas? Yang pertama gambar apa? Yang kedua? Robot pembersih. Yang ketiga? Yang keempat? Kalian sudah bisa menyebutkan benda-benda tersebut. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyambing itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Jadi, itulah dia AI dan segala cerita. Mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu mempelajari dan menyikapi AI dari 2 sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Tadi kita bisa menyimpulkan bahwa AI itu untuk perkembangan zaman kali ini di era digital ini itu sangat penting pengaruhnya terhadap dunia kita. Nah, contohnya yang tadi udah ada bisa menggantikan manusia itu dengan robot-robot. Tapi tenang saja karena bedanya kita dengan AI tetap saja berbeda. Meskipun AI dibuat lebih canggih dengan menggunakan mesin dan kecerdasan yang lebih manusia, tapi ada kekurangannya, yaitu apa? Tadi seperti yang dilihat tadi, AI itu tidak punya perasaan. Jadi kalau kita kan sesama teman, sesama keluarga, kita mah sebagai manusia punya perasaan. Jadi itu pokok
perbedaan AI dengan manusia. Meskipun AI lebih cerdas, tapi AI masih ada bisa menimbulkan kesalahan. Tetapi kan manusia, kita sebagai manusia mempunyai perasaan, mempunyai emosi yang tidak dimiliki oleh AI itu. Nah, jadi kita bisa mengetahui apa arti dari AI atau kecerdasan artifisial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, AI adalah atau kecerdasan artifisial adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran dan karakteristik manusia lainnya. Secara sederhananya gini, teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintahkan oleh manusia secara langsung. Jadi AI itu atau kecerdasan artifisial itu adalah teknologi, jadi mesin yang membantu komputer belajar. Jadi contohnya kayak tadi misalnya kita mencari di Google. Nah, pernah mencari di Google pengertian atau jawaban-jawaban pelajaran di Google. Nah, itu teh karena teknologi yang dilakukan oleh KA ini, kecerdasan artifisial itu, dan melakukan tugasnya tanpa selalu perlu diperintahkan. Jadi kita bisa gini, saya akan cara membuat nasi goreng di Google. Google itu langsung ada menampilkan jawabannya kan, ya? Ya, setelah itu kita misalnya mau buka Facebook. Pernah buka Facebook? Kalian punya Facebook? Nah, setelah di Facebook itu ternyata tiba-tiba ada muncul cara membuat nasi goreng. Berarti si AI itu, si KA itu, mereka itu tahu apa yang kita cari. Jadi saat kita mencari di Google, kita mencari bagaimana membuat nasi goreng, ada jawabannya. Tiba-tiba pas kita membuka YouTube atau membuka Facebook, kok tiba-tiba ada nih cara membuat nasi goreng. Nah, berarti AI itu tahu dari mana kita, kok AI bisa tahu sih, atau KA itu bisa tahu sih kita lagi mencari cara membuat nasi goreng, karena kita memasukkan data dari mana. Tapi teknologi itu, si mesin itu, karena kita mengerti cara mencari membuat nasi goreng, dia itu mencari informasi misalnya dari Google, dari internet, dari Facebook, dari Instagram. Nah, dia kumpulkan. Jadi cara kerja AI atau KA itu gitu, mencari atau mengumpulkan informasi. Beda kalau kita bertanya pada ibu guru misalnya, Bu, bagaimana cara membuat nasi goreng? Mungkin ibu udah tahu sendiri, atau misalnya ibu buka buku. Kalau AI mah atau KA itu dia mencari informasi, dia bekerja sendiri, mesin. Jadi si mesin yang mencari info itu. Setelah tahu, oh gini, ditampilkan ke kita. Oh bener ya, AI itu kok bisa tahu sih apa yang kita cari. Misalnya KA ini belajar dari data atau machine learning. Jadi KA ini seperti mesin yang bisa hanya melakukan satu tugas, karena KA bisa belajar dari data yang diberikannya. Jadi kalau misalnya, jadi si mesin itu kayak ibu tadi, dikasih data, makanya si mesin itu tahu, karena dia dikasih datanya dari mana dapatnya? Dari misalnya ibu mengupload puisi ibu mengupload cerita ibu di Google, ibu mengupload di website. Nah, dia itu bukan mencuri sih, jadi mencari dan mendapatkan informasi itu dari kita ini. Kita yang upload, dia jauh. Jadi kan dia nggak tahu, nggak bisa sendiri. Jadi dia mencari data, dan data itu akurat karena seperti yang telah kita input. Kalau mengetahui arti dari KA atau kecerdasan artifisial, sekarang kita akan belajar konsep dasar kecerdasan artifisial, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tadi kan ibu udah memperlihatkan gambar, ada gambar mesin kipas angin, terus apa tadi, robot pembersih, terus apa lagi, Google Map, terus kalkulator. Nah, lihat, sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk satu, jika cerdas nih, mesin cerdas, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, ini disebut mesin cerdas. Lihat, ada perbandingannya antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau dari cara kerja, mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kayak kipas angin, tadi instruksinya apa? Colokkan dulu kabel, pencet tombol, lalu baru nyalain.
program Megico misalnya, colokkan kabelnya pada listrik, lalu tekan Megico-nya, tombol itu. Adaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kalau ini kan mesin cerdas itu sudah bisa menyesuaikan diri. Kalau yang mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Jadi kayak mesin cuci. Kalau mesin cuci kan misalnya kita nyuci 5 baju, dia itu nggak bisa 5 baju itu airnya seletar tidak terserah kita, tapi nanti dinyalain. Nah itu penyesuaian, tidak bisa menyesuaikan diri kalau mesin cuci. Kalau ini bisa menyesuaikan diri. Misalnya kita ingin membuat lagu atau membuat cerita, dia bisa mencari sendiri. Yang terakhir, pengambilan keputusan, bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Misalnya kita ingin tahu mencari cara membuat nasi goreng. Nah, dia mah udah bisa dari data banyak yang orang-orang yang mengupload tentang cerita nasi goreng, dia mah sudah tahu. Tapi kalau mesin non cerdas mah memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya, jadi menggunakan emosi, ya. Mesin cerdas. Nah, contoh mesin cerdas itu asisten virtual atau Google Assistant atau Siri. Tahu di handphone ada Siri? Ada yang Siri, carikan kontak nomor ini. Ada, itu kan mesin virtual ya, yang bisa menjawab pertanyaan, mengatur alarm, dan memberikan saran berdasarkan kebiasaan Korea. Ini contoh mesin cerdas. Nah, kalau mesin non cerdas, nih lihat, kalkulator yang bisa melakukan perhitungan cepat tetapi tidak bisa belajar atau memahami maksud penggunanya. Jadi dia mah cuma tahu aja 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi dia tidak tahu maksud penggunaan 2 kali 4 buat apa, dia mah cuma tahu perintahnya aja. Cara kerja KA. Jadi cara kerja kecerdasan artifisial tadi kan udah Ibu terangkan sedikit. Jadi cara kerja KA atau ya itu masukkan data. Jadi yang pertama itu dimasukkan data. Jadi dari program-program itu, jadi mencari si mesin itu dari data yang sudah dimasukkan. Terus diproses si data itu, lalu keluaran, prediksi, dan output lainnya. Ini lihat misalnya kita masukkan data, pertanyaan atau perintah, buatkan atau misalnya buatkan saya 1 buah lagu. Nah, nanti si KA ini akan mencari data kemana aja kan mesinnya itu outputnya bisa ini. Lalu ini outputnya keputusan, hasilkan sendiri, prediksi, dan saran. Ini cara kerja dari KA. Kita akan belajar bagaimana sih KA itu bekerja. Nih, Ibu punya video. Jadi Ibu ini ya, ini kan si AI ya, si KA nih, si AI. Kita akan memberikan informasi. Jadi ini informasi. Kita itu akan memberikan informasi sampah atau ikan. Kasih AI tadi ke AI itu bakal kita kasih sampah atau ikan. Coba, kita coba nih. Kalau jadi gini, semakin kita banyak memberikan data, semakin benar si AI itu. Contohnya gini. Ini ikan atau bukan? Bukan. Nah, kita kasih AI itu ngebilangin, AI ini bukan ikan. Ini ikan atau bukan? Bukan. Ini? Bukan. Ini? Ikan. Ini? Ikan. Tugasnya siapa yang mau maju ke depan? Siapa di sana? Dan kita perhatikan jawaban dari baca. Mesin cerdas apa aja? Mesin cerdas 1 Google Maps, 2 Google Translate, 3 robot pembersih, 4 chatbot. Yang mesin cerdas? Mesin non cerdas 1 AC, 2 radio, 3 kipas angin, 4 lemari es, 5 lampu, 6 kartu. Ya, jawabannya betul nggak? Betul. Anak yang mulai udah? Belum. Terima kasih ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harap kalian bisa memahami apa artinya itu pengertian
pengertian dari kecerdasan artifisial dan bisa memahami benda-benda yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas. Sebelum kita